Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat tajri tahtahal anhar wallahu ghafurur rahim. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pernah berkata dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau sebutkan bahwa sungguh amal soleh seorang tidaklah teristimewakan disebabkan karena jumlah dan banyaknya amal yang dikerjakan. Namun amal soleh seorang akan teristimewakan disebabkan karena niat dan ilmunya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, berapa banyak amal yang terlihat besar dalam pandangan manusia menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niatnya yang tidak benar. Berapa banyak pula amal soleh yang terlihat kecil dalam pandangan manusia namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niatnya. Demikian pun tentang ilmu. Berapa banyak amal yang terlihat besar, megah, namun ternyata pahalanya kecil disebabkan karena tak ada ilmu di dalamnya, hanya sekedar ikut-ikutan atau sejenisnya. Dan berapa banyak amal yang terlihat kecil dalam pandangan manusia, namun karena pelakunya menegakkan ilmu di dalamnya, maka pahalanya menjadi besar, menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang pernah belajar, sebagai contoh, seorang yang pernah belajar jamaah yang kami muliakan, bahwa pada salat zuhur itu salat qobliyahnya 4 rakaat di depannya, maka ia akan salat 4 rakaat. Orang yang lain yang tidak pernah belajar hanya 2 saja. Kemudian jamaah yang kami muliakan, jika ia masuk, adzan telah dikumandangkan, dan orang tersebut mengetahui bahwa begitu masuk ada sholat selain sholat qobliyah zuhur, juga bersamaan padanya sholat sunat wudu karena pas ia sudah wudu. Bersamaan pula dalam pemahamannya sholat tahiyatul masjid, maka bersamaan dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ia juga mengetahui bainal adni wal iqamatus shalah, antara adzan dan iqamah ada sholat, maka satu niatnya jamaah yang kami muliakan, misalnya niatnya salat rawatib qobliyah zuhur, ikutlah padanya salat sunat wudu, ikut padanya salat sunat tahiyatul masjid, dan ikut padanya salat antara adzan dan iqamah. Kerja 2, niat 2, ditambahkan padanya ilmu, berubah menjadi 8 rakaat. Kerja 1 jenis salat sunat berubah menjadi 4 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Niatnya yang benar, ilmunya yang banyak. Maka begitulah orang-orang yang beramal solih. Ia teristimewakan amalnya itu disebabkan karena niat dan ilmunya. Sehingga kami mengajak diri kami dan jamaah sekalian, mari tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memotivasi diri kita untuk menuntut ilmu syar'i. Dan di masjid kita ini tentunya jamaah yang kami muliakan banyak macam, banyak cara memperoleh ilmu tersebut.
Mudah-mudahan dengan begitu kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang dengan dipenuhi pula amal-amal kita dengan ilmu. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, yu'allim qabla liqaulil amal. Berilmulah Anda sebelum Anda melakukan satu amal. Bahkan dalam perkataan yang lebih tajam dari itu oleh para ulama, sebutkan, berilmulah Anda sebelum Anda mengucapkan satu perkataan. Sehingga pembicaraan kita itu menjadi pembicaraan yang berbobot dan penuh kualitas, penuh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terjauh dari kekeliruan dan kesalahan. Jamaah yang kami muliakan, tentunya dalam pikiran kita akan meraih pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Orang akan berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal solih. Masjid-masjid akan banyak dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang datang untuk melaksanakan ibadah, dan dengan begitu mereka berharap mendapatkan amal solih yang banyak. Namun jamaah yang kami muliakan, sebaik-baik manusia bukan saja, atau seorang muslim bukan saja ia mengenal, ia mengejar amal solih, tetapi juga bagaimana menghapuskan dosa dalam jumlah yang banyak. Telah mahfum kita, telah kita fahami dan telah pernah kita dengar bahwa bulan puasa, bulan Ramadan ini menghapus dosa lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya. Ada 3 hadis kembar jamaah yang kami muliakan, yang ketiga-tiga lafadznya tentang penghapusan dosa. Lafadznya mirip, bedanya cuma 1-2 kata, kemudian diriwayatkan secara sahih oleh Bukhari dan Muslim. Hadits yang pertama, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu kata para ulama, yakni dosa berlalu dari usia yang telah kita lewati. Sekiranya bapak hari ini berusia 50 tahun, mendapati puasa 1 bulan, terhapus dosanya sepanjang waktu yang bapak lewati, yaitu 50 tahun. Tahun depan bapak puasa lagi, umurnya bapak 51 tahun, full puasa Ramadan 1 bulan, habis lagi 51 tahun. Kata para ulama, dalam 2 tahun berpuasa bagi orang yang berilmu, kemarin 50 tahun, hari ini 51 tahun, 50 tambah 51 sama dengan 101 tahun penghapusan dosa dalam 2 tahunnya berpuasa di bulan Ramadan, kalau ia ngerti ilmu. Bagi orang yang tidak ngerti ilmu, tidak pernah dengar, maka dia dapatkan apa yang ia ketahui saja. Hadits yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi bersabda, barang siapa yang berdiri salat malam karena iman dan mengharap pahala dari Allah di bulan Ramadan tentunya, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jamaah yang kami muliakan, ulama terbelah dalam 2 pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa asal seorang melaksanakan sholat di malam hari di bulan Ramadan, jamaah yang kami muliakan, sholat-sholat yang merupakan qiyamul lail, terutama sholat tarwih, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kalau 60 tahun, 60 tahun Pak, 30 tahun, 30 tahun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan lebih dari itu. Kenapa? Karena hadis tidak menyebutkan tentang sholat tarwih secara khusus. Sementara pada malam hari di bulan Ramadan, kita melaksanakan sholat tarwih, sholat sunat witir, dan qiyamul lail di tengah malam, sholat tahajud atau sholat malam. Maka jika dikerjakan secara rutin semuanya jamaah yang kami muliakan, sholat tarwihnya hapus 50 tahun kalau umurnya 50. Sholat witirnya hapus 50 tahun. Sholat tengah malamnya, qiyamul lailnya, sholat tahajudnya habis 50 tahun. 150 tahun. Mana-mana yang benar jamaah yang kami muliakan, sungguh ketika ulama berbeda pendapat, maka itu adalah kebaikan bagi umat karena mereka bisa memilih dan bisa mendapatkan yang lebih banyak padanya. Jangan bingung Pak, ikut salah satu kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jamaah yang kami muliakan, hadits yang ketiga, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang berdiri salat malam karena iman dan mengharap pada Allah, yang bertepatan, barang siapa yang berdiri salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pada Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Malam-malam Lailatul Qadar itu jamaah yang kami muliakan pada 10 malam terakhir, malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29.
pada saat malam itu ditetapkan oleh Allah, misalnya malam 25 ditetapkan bahwa itu malam Lailatul Qadar, kemudian Bapak sholat di dalamnya, apakah sholat tarwih, apakah sholat witir, apakah sholat tengah malam, sholat tahajud, qiyamul lail, maka Bapak mendapatkan pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kalau umurnya 50, 50, 60, 60, 70, 70. Kemudian khairum min alfi syahr, salatnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 2 bulan. Jadi berganda yang kita dapatkan. Jamaah yang kami muliakan, ada yang bertanya, apakah Lailatul Qadar itu khusus bagi orang-orang tertentu mendapatkannya? Tidak, umum bagi Bapak semua. Manjadda wajada, kata Nabi, siapa yang berusaha dia pasti dapat. Pertanyaan berikutnya, berapa lama terjadinya? Kalau terjadi, apakah sekejap saja? Apakah 5 menit saja? Apakah 1 jam atau bagaimana? Maka jamaah yang kami muliakan, para ulama berbeda pendapat. Hanya sebagian ulama menafsirkan Quran surah Al-Qadar yang mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan atasnya pada malam hari itu, maksudnya malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai datangnya fajar. Jadi kalau terjadi jam 2 malam Pak, fajar itu jam 4 lewat berapa kan nanti ini imsaknya Pak ya? Berarti ada 2 jam 40 menit. Kalau Bapak sholat di situ 2 rakaat saja, dan itu menjadi malam Lailatul Qadar, dan seperti itu dalam tafsiran para ulama, Bapak mendapatkannya. Maka jamaah yang kami muliakan, jangan lewatkan malam-malam Lailatul Qadar ini. Itu pendapat Pak ya. Namun bisa saja seperti itu karena para ulama yang berpendapat tentangnya. Sebagai penutup dari khutbah kita jamaah yang kami muliakan, masih adakah amal soleh yang pahalanya menghapuskan dosa sepanjang usia? Ada jamaah yang kami muliakan. Ada 2 hadits. Hadits yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang mengucapkan amin, dan ucapan aminnya itu bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis sahih Bukhari pada nomor hadis 782, Imam Muslim pada nomor hadis 410. Jamaah yang kami muliakan, salat-salat yang jahar seperti maghrib, isya, dan subuh, rakaat pertama dan rakaat kedua, Bapak pasti akan mengucapkan amin setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti jamaah yang kami muliakan, salat berjamaah. Jangan salat di rumah Pak, salat berjamaah. Bukan cuma Ramadan, tapi di luar Ramadan pun Bapak akan mendapatkannya. Jamaah yang kami muliakan, kalau Jumat begini sampai 8 kali Pak, karena Jumat juga 2 kali, maghrib sebentar 2 kali, isya sebentar 2 kali, dan subuh 2 kali. Maka sekiranya Bapak berumur seperti umur kami 50 tahun, sebentar 2 kali ucapkan amin, maka 50 kali 2, 100 tahun habis dosa. Itu kalau hitungan matematis. Sepanjang usia apa yang dilewati, dosanya yang lalu diampuni. Maghrib juga begitu, 100. Isya juga karena 2 rakaat, 100. Subuh rakaat pertama amin, rakaat kedua amin, 100. Berarti 400 tahun hapuskan dosa. 8 kali 50, 8 kali 50. Jamaah yang kami muliakan, bagaimana kalau Bapak mengetahui ilmu ini dan mengamalkannya tiap hari di masjid, tidak lagi di rumah, sholat berjamaahnya. Penutup jamaah yang kami muliakan, satu hadits yang lainnya disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu, wa fi riwayatin Allahumma Rabbana lakal hamdu, fa innahu mawafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira laku ma taqaddama min dzambih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari 796, Imam Muslim pada nomor hadis 409. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa apabila imam kalian mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu
Rabbana lakal hamdu, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Wa fi riwayatin Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena barang siapa yang ucapannya itu, maksudnya ucapan Rabbana lakal hamdu itu bersamaan dengan ucapannya malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan insya Allah pasti bersamaan, Pak. Jadi ada memang malaikat khusus yang tugaskan untuk menemani orang-orang sholat, membersamai mereka mengucapkan amin, menjawab aminnya imam, dan membersamai mereka mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Jamaah yang kami muliakan. Nah, itu terjadi setiap rakaatnya, baik di sholat yang jahar maupun sholat yang sir, duhur dan asar. Maka sangat rugilah orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Sehari semalam kita akan sholat 17 rakaat jamaah yang kami muliakan, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Maka ketika Bapak ucapkan dalam sholat berjamaah 5 waktu itu 17 rakaat itu, Sami Allahu liman hamidah, kata imam, Bapak katakan Rabbana lakal hamdu, diampunkan dosa atas satu kali Rabbana lakal hamdu, habis sepanjang usia ke belakang. Dikalikan 17 kali nih, kalau umur 50 tahun kali 17, ditambah aminnya tadi kali 6, maghrib, isya, subuh. Demikian banyaknya pengampunan dosa. Apalagi dikerjakan pula di bulan Ramadan. Jamaah yang kami muliakan, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan dari pengampunan dosa. Dan apalagi jamaah yang kami muliakan yang membuat Bapak tinggal di rumah untuk sholat, tidak mengerjakan sholat di masjid. Maka datanglah ke masjid, penuhi masjid-masjid jamaah yang kami muliakan, dan dapatkan sholat berjamaah dengan keutamaan-keutamannya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqullaha fafalul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, beri kami negeri yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Allahumma fit biladuna Indonesia min kulli syarr. Ya Allah, jauhkan Indonesia dari segenap kejelekan. Allahumma fit biladuna Indonesia min kulli syarr. Allahumma fit biladuna Indonesia min kulli syarr. Allahumma ansurna ikhwanal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Akhiru da'wakum anil hamdulillahi rabbil alamin.